Yo, what's up guys? Welcome to Daily Update. Yap, hari ini kita akan mengupdate sesuatu yang menarik terkait dengan project masa depan dari Marvel Studio dan juga Disney tentunya. Kalian bisa lihat di layar, boom, nih di bagian layar. Kalian bisa melihat bagaimana simulasi apa yang terjadi nanti di tahun 2025. Ya, gue ngerti banget bahwa ada banyak sekali film, baik itu juga series masuk di project 2025. Termasuk juga kabarnya Spider-Man keempat juga akan masuk di tahun 2005, tapi ini belum ada tanggal rilisnya. Mudah-mudahan juga nggak ada delay, atau mungkin di awal 2026 juga sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi ini balik lagi tentang komitmen Disney sebelumnya yang mengatakan bahwa mereka pengen mengurangi project dari Marvel Studio agar lebih mementingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Kayaknya kita kena prank gitu ya. Bukan gue nggak seneng sebenarnya ya, tapi gue agak skeptis nih dengan apa yang terjadi setelah fase Infinity Saga. Marvel dengan Disney yang jor-joran memberikan banyak sekali project-project dari Marvel Television ataupun versi movie-nya. Akhirnya kan penonton kayak muak. Juga istilah superhero fatigue kan timbul ya gara-gara Marvel memberikan banyak sekali project-project yang kadang nggak terlalu dibutuhkan lah sama fans gitu ya. Agak sedikit mereda di tahun 2024, di tahun 2025, bam. Kalian lihat sendiri kan, ada banyak sekali. Ada berapa film tuh? Ada Captain America tuh film satu, kemudian juga Fantastic Four, Blade, Spider-Man keempat, itu juga termasuk film Thunderbolt. Ada 6 film kalau memang ini beneran akan dirilis di tahun 2025. Tapi beberapa bocoran memang beneran film ini akan dirilis di tahun 2025, mengobati kekosongan yang ada di tahun 2024. Di mana kita sempat mendengar bahwa Bob Iger mengatakan bahwa setidaknya Marvel hanya mengeluarkan 2 atau paling banyak 3 film lah dalam setahun gitu, ditambah dengan 2 project dari series mereka. Tapi nyatanya ini banyak banget, men. Nah, sekarang mari kita sedikit breakdown gitu ya. Untuk Daredevil Born Again, oke lah. Banyak banget penggemar dari Daredevil versi Netflix dan juga versi MCU. Gue sebagai pribadi yang nggak terlalu yang suka-suka banget sama Daredevil sebenarnya ya kurang sedikit setuju kalau sampai 18 episode gitu. Tapi kabarnya kan dipecah menjadi 2 season, oke lah gitu, nggak apa-apa. 9 episode itu udah cukup banget gitu. Kalau memang di satu season 18 episode, gue nggak tahu ya alurnya ntar kemana, ngalor ngidul gitu ya. Jadi Daredevil agak sedikit dimaafkan dan oke lah masuk ke project Marvel Television mereka gitu. Termasuk juga di sini ada Ironheart. Gue nggak tahu ya, kalian butuh nggak sih dengan Ironheart gitu ya? Sebenarnya bukan butuh nggak butuh, tapi kalau mereka udah memberikan kualitas, nanti juga kita terima sebenarnya. Tapi ya lagi-lagi Ironheart ini agak sedikit condong keberhasilannya itu kecil ya sebenarnya gitu ya. Orang sebenarnya yang lagi bener-bener cinta sama Iron Man, Tony Stark, pengen dia balik lagi, tiba-tiba dikasih dengan Ironheart yang nggak terlalu berhubungan dengan Iron Man, tapi punya konsep yang sama kayak Iron Man, itu agak gimana gitu ya. Nah, untuk sejauh ini kayaknya series cuma 2 ya. Yang selanjutnya kita bahas tentang film. Film yang paling gue pengen lihat sebenarnya di antara semua ini adalah Blade. Blade itu sayang banget mengalami penundaan beberapa kali. Sampai detik ini tuh belum ada kabar jelasnya gimana nih film gitu ya. Bahkan pengembangannya gimana. Karena skripnya selalu berubah gitu. Mahershala Ali sebagai pemeran utama dari Blade selalu memberikan koreksi untuk skenario mereka. Dikasih kayak gini, mungkin pandangan Mahershala Ali kayak kurang menarik nih, akhirnya dirubah lagi, diganti penulisnya, dan sampai sekarang pun masih belum jelas gimana project mereka. Tapi di sini dari simulasi ini udah berani ngasih tanggal di 5 September 2025 itu akan dirilis film Blade. Kalau memang beneran sih ini salah satu yang gue tunggu juga, karena gue pengen balik lagi nostalgia lah sama Blade ini gitu ya. Nah, setelah Blade yang paling gue tunggu juga adalah Fantastic Four sebenarnya. Gue nggak tahu ya apakah Fantastic Four ini wajib di tahun 2025 atau 2026, tapi gue pengen banget ngeliat kemana para member Fantastic Four setelah Fantastic Four versi Fox yang 2005, 2015 itu yang agak kurang diterima pada masanya. Gue berharap bahwa Fantastic Four versi MCU itu bener-bener diterima, asal mereka nggak banyak-banyak bawa istilah fanservice lah, inilah, itulah. Yang penting ini benar-benar harus berkualitas gitu kalau mau mengembalikan kejayaan dari MCU lagi. Karena kita tahu sendiri bahwa
MCU di fase Infinity Saga itu bukan dibangun cepet-cepet gitu, bukan, karena mereka berdiri sendiri dari Iron Man yang pertama sampai ke bla 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 sampai ke Infinity War, Avengers Endgame. Itu kan bukan waktu yang sebentar, dan development karakternya terbangun sehingga penonton dekat sama nih karakter. Dan ketika Infinity Saga dan juga Avengers Endgame dirilis, boom, pecah. Mana ada penayangan di bioskop 24 jam di kala itu. Nah, gue pengen itu terjadi lagi gitu ya. Meskipun berat, tapi setidaknya mereka sudah punya modal dan punya pengalaman sebenarnya. Itu adalah kayak poin plus menurut gue gitu ya. Tapi mereka juga harus mengutamakan kualitas dong. Kalau ini lagi-lagi kita kena prank gitu. Kuantitasnya masih tetap ada. Jadi kemana itu yang kata-katanya lebih banyak mempernaikkan kualitas dibandingkan kuantitas ya. Nah, satu lagi menurut gue yang agak sedikit riskan adalah Captain America Brave New World. Banyak juga yang acuh tak acuh dengan project ini gitu. Kita ngomongin fakta. Gue itu fans dari Marvel, fans dari yang lain juga. Gue sering bahas Marvel, tapi kalau masalah kayak gini, kita harus apa adanya dong untuk ngelihat gitu ya. Meskipun memang filmnya udah dibuat, ya ujungnya gue bakal nonton dan bakal dukung dan bakal bahas nantinya gitu ya. Nggak mungkin gue nggak bahas gitu. Tapi untuk khalayak umum yang bukan fanboy, yang bukan orang yang sering bahas, yang nggak ngikutin banget lagi Marvel, kayaknya banyak yang skip deh untuk Captain America Brave New World. Gue bukan mematahkan marketing mereka nantinya, tapi semoga saja marketing mereka bisa naikin kualitas gitu. Salah satunya dengan cerita yang dijamin cukup menarik, tapi memang ekspektasi itu memang orang rendah banget dengan film ini. Bukan tidak mungkin nanti filmnya pecah, karena banyak juga yang berekspektasi tinggi tiba-tiba filmnya jelek gitu ya. Tapi gue berharap bahwa Captain America Brave New World ini kita ekspektasinya nothing gitu, kayak nggak berekspektasi apa-apa, tiba-tiba boom pecah. Itu gue pengen banget lihat sebenarnya. Salah satu yang menjamin kita pengen nonton film ini adalah kehadiran dari Red Hulk, General Ross, meskipun udah diganti ya karena memang sudah tutup usia pemeran sebelumnya. Menurut gue ini cukup menjamin karena debutnya Red Hulk tuh yang kita udah tunggu lama banget buat para pecinta dari Hulk di MCU gitu. Jadi ini salah satu alasan juga untuk menggait orang-orang nonton si Captain America Brave New World ini guys. Selanjutnya juga ada The Leader, itu kan The Leader karakter yang ada di Incredible Hulk sebelumnya. Dan juga kabarnya nanti Isaiah Bradley akan dipengaruhi otaknya oleh The Leaders, mengacaukan dan juga membunuh Presiden Amerika Serikat. Nanti akhirnya si General Ross ini akan menjadi presiden, mungkin itu baru teori ya. Jadi menarik banget untuk menyaksikan intrik-intrik politik, tapi memang ada beberapa kabar orang yang udah nonton duluan bahwa film ini kebanyakan politiknya. Sebenarnya genre kayak gini gue suka, jadi gue pasti bakal nonton, tapi untuk khalayak umum yang gue khawatirkan, apakah film ini akan berhasil atau tidaknya gitu ya. Apalagi ini tinggal menghitung bulan lagi lah kita bakal nonton di 14 Februari 2025 gitu. Jadi menurut kalian penting nggak nonton Captain America Brave New World gitu ya. Selanjutnya adalah Thunderbolt. Ini adalah salah satu film juga yang gue takutkan bakal flop dari Marvel. Karena ini memang sebenarnya cukup menjanjikan buat teman-teman yang pengen melihat perkembangan orang-orang yang anti-hero ataupun villain yang ada di MCU itu cukup menarik. Tapi apakah semua orang pengen lihat butuh dengan film ini untuk kesinambungan dari MCU? Kayaknya enggak gitu. Jadi agak susah untuk naik untuk Thunderbolt, meskipun memang ada Bucky Barnes di dalamnya, nggak terlalu menonjol juga sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kalian memang fanboy dari Marvel, sebenarnya Thunderbolt ini cukup menarik karena satu-satunya film dari Marvel di tahun 2025 yang kayak crossover Avengers gitu ya. Meskipun bukan Avengers, tapi ini kayak menggabungkan banyak karakter di satu film, cuma si Thunderbolt ini guys. Kalau di film Captain America Brave New World, kabarnya juga nanti bakal si Captain America akan membentuk Avengers yang baru, mungkin yang Avengers kalau kita lihat di beberapa detail-detail menarik. Jadi kita lihat aja, mungkin cuma sekedar cameo ataupun post credit scene aja. Tapi di Thunderbolt jelas-jelas Valentina de Fortin ini akan mengumpulkan banyak karakter anti-hero yang mengambil posisi selayaknya Avengers ya, mungkin Dark Avengers kali ya gitu ya. Nah selanjutnya adalah Spider-Man keempat. Jelas Spider-Man keempat ini semua orang pasti pengen nonton, dan salah satu chance untuk suksesnya jelas ada di Spider-Man keempat, karena orang pengen ngelihat bagaimana kelanjutan kisah dari Peter Parker versi Tom Holland. Tapi apakah nggak kecepetan gitu ya? Gue berharapnya sih Spider-Man keempat ini diundur ke tahun 2026 awal, karena memang udah jelimet di tahun 2025 udah banyak banget slide-slide yang kita lihat. Jadi gue pengen ngelihat Spider-Man keempat ini dibuat dengan lebih baik lagi, karena jauh sampai sekarang ini
sutradaranya kita belum tahu siapa gitu ya. Kemudian juga berita-berita tentang Tom Holland untuk join lagi apa enggak itu kita belum tahu juga gitu ya. Gue takutnya adalah di bagian Sony yang pengen ngebet-ngebet merilis film Spider-Man mereka cepat-cepat untuk mendulang kesuksesan atau mungkin mempersiapkan Sony Spider-Man Universe mereka. Gue takutnya itu gitu ya. Kalau Marvel gue yakin mereka kayaknya bisa aja ngundurin di tahun 2026. Jadi nggak usah buru-buru, yang penting filmnya keren gitu ya. Untuk Spider-Man No Way Home aja menurut gue walaupun keren, ya dia terkesan buru-buru itu kelihatan banget di beberapa CGI, beberapa ceritanya juga yang kadang lazy writing juga sebenarnya gitu. Kita kan kemakan heboh karena ada 3 Spider-Man aja gitu. Bayangkan kalau nggak ada 3 Spider-Man, gimana ceritanya gitu ya. Jadi gue berharap bahwa Spider-Man keempat benar-benar dipikirkan dengan matang gitu ya. Selanjutnya mungkin ya beberapa series-series yang tak terduga aja gitu ya. Untuk tahun 2024 itu kan cuma ada Deadpool, Wolverine, kemudian juga Agatha Harkness. Jadi kita agak sedikit kekurangan di tahun 2024 ini. Ini pun gara-gara COVID sih sebenarnya ya. Sebenarnya banyak banget rencana mereka di tahun 2024, tapi diundur gara-gara COVID, gara-gara demo SIG Aftara juga. Nah, ketimpukannya ataupun yang ngumpulnya ya tentu saja di tahun 2025 gitu. Jadi gue sih pengen sebenarnya dari lubuk hati gue yang terdalam, gue pengennya Disney konsisten gitu, Bob Iger konsisten bahwa Marvel ini jangan dikasih banyak-banyak dulu lah project gitu ya. Jangan dikumpulin sebanyak ini juga, cukup 2 film dalam setahun atau 3 film untuk memberikan kualitas lagi-laginya. Tapi kalau memang semuanya berkualitas ya gimana aja. Lagi-lagi kita cuma bisa kritik dulu lah untuk gimana pandangan dan juga bagaimana ke depan gitu. Satu lagi yang hilang dari slate ini adalah film dari Armor Wars yang tadinya series, kabarnya bakal dibuat film. Armor Wars bener-bener hilang dari peredaran gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin Marvel udah tahu bahwa si Rhodey tersebut juga nggak terlalu ngangkat lah untuk orang nonton ke bioskop lagi gitu. Belum lagi modal untuk membuat film sekelas Armor Wars, sekelas Iron Man kan itu kan mahal banget, CGI gede dan banyak banget biaya-biaya yang dibutuhkan gitu. Tapi dengan mereka kayak gambling untuk merilis film tersebut dengan cuman Rhodey yang kita nggak terlalu antusias juga. Jadi agak gimana gitu, kecuali tiba-tiba mereka memunculkan Tony Stark lagi gitu. Tapi kan itu kan lagu lama gitu, jadi nggak move on gitu ya. Untuk Armor Wars, tentu kita jangan berharap lebih, kita lupakan dulu. Yang kita fokus utama adalah ini, slate ini, di tahun 2025 ini, apa nggak kebanyakan gitu ya. Semoga aja ada beberapa yang diundur gitu ya. Tapi si Blade jangan pernah diundur, karena Blade kasihan banget, udah sering banget diundur gitu ya. Kalau gue boleh berpendapat ya, untuk di tahun 2025 cukup di Captain America Brave New World, Fantastic Four, dan Blade. Menurut gue gitu ya. Thunderbolt mungkin bisa nanti-nanti lah. Tapi kalau memang mereka kejar setoran, ada di tahun 2026 mungkin banyak film lain, ya apa mau dikata, toh tetap dibahas dan juga tetap ditonton oleh fans-fans fanatik dari Marvel gitu ya. Nah, sejauh ini bagaimana menurut kalian untuk update terbaru ini? Oh ya, ada satu lagi informasi menarik bahwa series Hawkeye akan dilanjut ke season kedua, di mana series Hawkeye ini akan terinspirasi dari film The Raid, guys. Di mana nantinya Kate dan juga si Clint Barton ini akan terjebak di satu gedung, dan di situ ada Barney juga yang akan menjadi saudara laki-laki dari Hawkeye. Oke guys, mungkin hanya itu saja update kita hari ini terkait dengan Marvel Cinematic Universe. Kalau kalian punya informasi menarik yang pengen kita bahas di video selanjutnya, jangan lupa tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah.